Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita beristirahat malam hari ini, marilah kita sejenak beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan diri, mari kita berdoa. Terpujilah namamu Allah Bapa, kami bersyukur kepadamu. Sebab Engkau memelihara hidup kami, Engkau memberkati kami bekerja sepanjang hari ini, juga memberkati anak-anak kami dalam kegiatan belajar mereka. Kami mohon kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk menghayati firman-Mu yang kami dengar malam hari ini, agar kami juga mempedomani firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP tertulis dalam surat Efesus pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Sebagai ayat pembimbing renungan yaitu ayat 2. Beginilah firman Tuhan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Tema renungan kita adalah indahnya kerendahan hati. Sahabat renungan malam Salom, dari ayat 1 kita ketahui bahwa surat ke jemaat Efesus dikirimkan oleh Rasul Paulus dari penjara di kota Roma. Pada masa itu ia menunggu jadwal persidangan perkaranya. Paulus berstatus tahanan rumah, diperbolehkan menyewa sebuah rumah, tetapi senantiasa setiap hari dikawal oleh prajurit Romawi. Di dalam rumah yang disewanya itulah Paulus bisa menerima kunjungan utusan dari berbagai jemaat dan para pekabar Injil, seperti pekabar Injil yang baru datang dari kota Efesus. Dengan demikian Paulus bisa mengetahui suka duka dan keadaan jemaat Efesus. Kemudian Paulus menuliskan suratnya untuk menyemangati jemaat di kota Efesus agar mereka teguh beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Surat itu dikirimkan melalui pekabar Injil yang bernama Tikhikus. Itu bisa kita baca dalam pasal 6 ayat 21. Meski keadaan jemaat di kota Efesus itu baik-baik saja, rukun, sehati sepikir, namun dalam renungan ini atau dalam surat pasal 4 ini, Paulus menasihati jemaat agar hidup berpadanan dengan panggilan kekristenan atau berpadanan dengan pengajaran Injil. Jangan ada warga jemaat yang berperilaku berbeda dari pengajaran Injil. Jika perilaku seseorang itu berbeda dengan pengajaran Injil, itu berarti seseorang itu telah menjadi serupa dengan perilaku dunia ini, yaitu perilaku dalam perhambaan dosa dan kejahatan. Beberapa hal dari perilaku yang berpadanan dengan panggilan itu disebutkan dalam nas ini, yaitu jemaat harus selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, dan juga menunjukkan penghayatan kasih dalam kesediaan membantu dan memelihara kedamaian. Sifat rendah hati, lemah lembut, sabar, pengasih dan pendamai adalah sifat dasar hidup seorang Kristen atau seorang yang percaya kepada Yesus Kristus. Sebab firman yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dipenuhi dengan pengajaran tentang kerendahan hati, kelemah lembutan, kasih dan kedamaian.
Sahabat renungan malam Shalom, ketika kita bersikap rendah hati terhadap sesama di sekitar kita, maka diri kita menjadi sangat dekat kepada sesama kita. Dengan demikian kita bisa merasakan hal apa yang sedang mereka rasakan, sehingga kita bisa mengupayakan untuk saling mengerti, saling menolong, saling menghibur, dan memberi semangat hidup. Sebaliknya, dengan sikap kesombongan membuat pribadi seseorang itu jauh dari pribadi sesama di sekitarnya. Orang yang sombong itu menutup diri, tidak peduli dengan keadaan orang di sekitarnya, sehingga keberadaan diri seorang yang sombong tidak berdampak memberi manfaat, sukacita, dan keharmonisan di lingkungan di mana mereka berada. Di zaman sekarang, banyak orang bersikap hanya peduli dengan kehendak dirinya sendiri. Untuk berpartisipasi membangun persekutuan dalam jemaat, demikian juga di dalam masyarakat, mereka kurang perhatian. Bagaimana mereka bisa potensial untuk membangun kebersamaan dalam lingkungan hidupnya. Namun kepada kita dipesankan nas ini, bahwa kita harus hidup dalam ketentuan pedoman berpadanan dengan pengajaran firman Tuhan. Sehingga bukan keinginan diri kita sendiri yang menjadi penentu dalam hidup kita, melainkan kita harus memahami keinginan Tuhan, dan kita membentuk perilaku hidup kita dalam bingkai kesediaan merendahkan hati, kesediaan bersikap lemah lembut, dan selalu sedia menyatakan kasih, dalam kesediaan memberi bantuan kepada sesama yang membutuhkan bantuan, yang menopang kehidupan mereka. Disinilah kita semakin memahami pengajaran Tuhan Yesus, bahwa perilaku hidup kita adalah sebagai garam dan terang dunia. Demikianlah renungan bagi kita pada malam hari ini. Tuhan Allah Bapa yang memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, kami sudah mendengar firman-Mu. Teguhkan kami dengan kuasa Roh Kudus, agar hidup kami berpadanan dengan pengajaran firman Tuhan. Rendah hati, lemah lembut, selalu sedia memberi bantuan kepada sesama di sekitar kami. Ya Allah Bapa, berkatilah jemaat-Mu yang sakit, mereka dirawat di rumah sakit atau yang dirawat di rumah, agar mereka beroleh pertambahan kesehatan untuk kesembuhan mereka. Berkati dan lindungi semua pelayan kesehatan. Engkau memberikan penghiburan bagi orang yang berduka, melepaskan orang-orang yang sesakan dari segala kesesakan kehidupan mereka. Anugerahkan sukacita bagi mereka. Pelihara istirahat kami malam hari ini, dan Engkau menjauhkan mara bahaya dari kami. Bangunkan kami esok pagi ya Tuhan. Berkatilah kami melakukan pekerjaan-pekerjaan kami, agar kami berhasil dalam pekerjaan kami. Anak-anak kami pun berkatilah dalam pelajaran mereka, agar mereka berprestasi yang baik. Terpujilah nama-Mu Allah Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus memelihara hidup kita selama-lamanya. Amin.